Selamat sore, saya Dr. Ivael, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi yang sehari-harinya berpraktek di Eka Hospital BSD. Baik, seperti video saya beberapa bulan sebelumnya, waktu itu kita belajar tentang cacar monyet tapi belum masuk ke Indonesia. Akhirnya pada bulan ini ada satu kasus yang diumumkan di negara kita. Ya memang ini sudah bisa diprediksi ya. Namanya penyakit menular, jadi resiko untuk masuk ke negara kita tentunya lebih besar, apalagi dengan transportasi antar negara, antar benua yang cukup ramai. Tapi tidak usah khawatir, karena penyakit ini bisa dicegah. Tentunya dengan prokes yang baik dan taat, tentunya kita bisa terhindar dari penyakit cacar monyet ini. Baik, untuk vaksin penyakit ini memang dalam penelitian ternyata vaksin penyakit cacar sebelumnya itu ternyata bisa memberikan proteksi terhadap penyakit cacar monyet. Tapi dari jurnal-jurnal yang sudah dikeluarkan, dia tidak bisa 100% untuk mencegah penyakit ini. Jadi dalam penelitian disampaikan bahwa sekitar 80-an% dia bisa memproteksi penyakit ini. Tentunya ada sekitar 20% peluang kita terbuka untuk terinfeksi. Jadi kembali lagi ke yang tadi, prokes tentunya harus kita jalani dengan baik. Karena penyakit ini kita sudah ketahui bahwa dia menular bisa melalui droplet dari pernafasan kita, dan yang kedua bisa melewati lesi-lesi yang ada di badan penderita. Jadi cairan dari lesi itu bisa membawa virus untuk masuk ke dalam tubuh kita bila kita kontak erat. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Penyakit cacar monyet ini adalah penyakit zoonosis. Jadi dia memang pada awalnya itu virus yang menyerang binatang monyet tentunya. Nah, pada waktu tertentu dia lompat, dia menulari manusia. Dan dalam perkembangannya ternyata virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa virus cacar monyet bisa menular antar manusia melalui dua cara tadi yang paling sering, yaitu droplet dan cairan lesi pada tubuh seseorang yang menderita penyakit cacar monyet. Cacar monyet ini memang dibandingkan dengan penyakit COVID-19, dia lebih ringan. Tapi bedanya dia menimbulkan lesi pada kulit. Bisa muncul res pada kulit, jadi lenting-lenting yang di dalamnya berisi cairan, tapi bisa juga berisi nanah. Nah, kelainan ini tidak hanya menyerang di kulit. Dia bisa di mulut, bisa di organ paru, bisa juga di mata. Nah, kalau dia menyerang organ tertentu, tentunya kalau dia terjadi infeksi sekunder oleh bakteri, dia bisa menyebabkan komplikasi di organ tersebut. Memang angka kematiannya kecil untuk penyakit cacar monyet ini. Tapi dalam kasus terakhir sudah ada laporan bahwa di seluruh dunia sudah ada sekitar 12 kematian yang terjadi pada orang yang terinfeksi cacar monyet. Tentunya sama seperti COVID-19, dia akan mungkin lebih berbahaya pada orang-orang dengan usia tua atau orang-orang dengan komorbid tertentu yang biasa diidap oleh orang tua. Itu bisa berbahaya kalau mengidap penyakit cacar monyet ini. Jadi mungkin himbauan saya, kalau untuk di seluruh dunia itu sekitar 95 negara yang sudah terjangkit atau di daerah mereka sudah terdeteksi adanya penyakit cacar monyet. Nanti bisa di searching di Google, itu negara mana saja bisa dilihat, sehingga kita harus pertama berhati-hati bila bepergian ke daerah tersebut atau ke negara tersebut. Yang kedua, ternyata di negara kita juga sudah ada kasus. Berarti kita juga harus hati-hati walaupun kita tidak keluar negeri. Nah, caranya bagaimana?
Prokes sama seperti penyakit COVID-19. Jadi memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, kebersihan, itu yang perlu kita lakukan, meningkatkan daya tahan tubuh, bila ada komorbid, dirawat dengan baik, diobati dengan baik, sehingga bila toh kena penyakit ini, dia tidak menjadi berat. Dia tidak menjadi berat sehingga tidak fatal. Mungkin itu pesan-pesan dari saya untuk menghadapi cacar monyet yang sudah ada kasusnya di Indonesia.